Di Bagu ini pondok pesantren banyak tempat-tempat bekas ulama. Di Madrasah Timur, di panggung itu anakku semuanya. Maka saya tidak suka lihat orang ngejreng-ngejreng musik di panggung itu. Karena ada wajah Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Ilyas Ru'yat, kiai-kiai yang lain di sana pernah duduk bersama kita. Ya. Sehingga saking yakinnya saya dengan berkah kaki para alim ulama, paping bloknya saya pindah ke sini. Nih, paping blok nih Kiai. 1997 paping blok ini, paping blok paling kuat sedunia Kiai. Kiai ini. Nih Kiai nih, ya berkah paping blok nih, ya. Ulama sekian tahun 97 sekitar 4.000 ulama yang hadir di masjid di pondok, termasuk di majelis kediaman Al-Mukarram di majelis dalam di masjid. Saya masih ingat wajahnya bapaknya PBNU sekarang, ya, Saad Bahsun Masail. Saya masih ingat Kiai Said Agil di sana ketua panitianya saat sidang pleno Bahsun Masail. Tadi pagi Kiai, ya, tadi pagi di majelis dalam itu pernah 41 kiai yang diundang, datang 39 kiai sepuh, namanya Kiai Sepuh dan Kiai Khos. Tadi pagi datang Kiai Kholil, ya, Kiai Kholil Situbondo, ya, beliau masih muda dulu, badannya masih kurus, sehingga Kiai masih ingat tempat duduknya di sini. Ya, saya masih ingat. Kebetulan ada rekamannya. Saya punya rekaman ketika para kiai saat itu berkunjung di kediaman ayahanda di dalam. Bahkan di Gedeng Al-Mukarram itu Kiai, ada ruangan namanya ruangan Gus Dur. Anda perlu tahu ini Kiai, tempat-tempat barokah di tempat ini. Cuma saya sayangkan patayat lamun ngaji ke malam bin bani tamu. Ini tahu barang berkah ini. Majelis tempat barokah. Kelambun masih Kiai. Kelambu sana. Kelambunya masih hari ini diabadikan oleh ayahanda. Tidak mau diganti. Karena apa? Ada kenangan bahwa di sana pernah duduk orang-orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, ta'zimi ayahanda pembina pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Qomrul Huda beserta Umi. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur, sehat alafiat, seluruh hajat beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan wakil pembina pengasuh 3 Yayasan Pondok Pesantren Qomrul Huda dalam hal ini Tuan Guru lalu Habibur Rahman Firdaus. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakapolda Brigjen Dr. Andus Ruslan Aspan. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, seluruh hajat beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah Patayat Muslimat yang hormati, anak-anakku santriwan santriwati yang kami banggakan.
Berhubung saya diatur oleh MC, menurut Gus Baha, kiai dan tuan guru tidak boleh diatur. Tapi karena mengingat waktu bahwa saya diberikan kesempatan sesingkat-singkatnya kaitan dengan malam Jumat yang barokah, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat dari sisi fisik kita tidak ada yang terlalu besar, kecil-kecil dibandingkan dengan ukuran Nabi Adam, panjangnya sekitar 60 haste, ya sekitar kilometer, 30 meter panjangnya Nabi Adam. Dilihat dari sisi umur, umat Rasulullah juga umurnya pendek-pendek, bahkan Nabi membatasi umatnya 63 tahun. Jika lebih dari 63 tahun itu adalah bonus. Ini kondisi umat Rasulullah. Walaupun dari sisi fisik dan sisi umur kita kecil dan pendek, tetapi Allah memberikan kita beberapa kelebihan. Yang pertama adalah ada namanya kelebihan tempat. Kelebihan tempat saya singkat-singkat saja karena diminta singkat-singkat, kesimpulan saja. Kelebihan tempat diantaranya adalah Makkah Al-Mukarramah. Satu kali kita ibadah di Mekah sama nilainya 100.000. Apapun bentuknya, apakah sholat, apakah sedekah. Almarhum Al-Maghfurlah Tuan Guru Khairi Adnan, kebetulan saya masih di Mekah. Beliau SMS, Nuna apa sembahyang doang buat pahala 100.000 atau amal lain. Kemudian sebab saya coba buka kitab syarahnya Minhaj, di sana tidak hanya solat kita dapat lipatan pahala, tetapi juga amal-amal yang lain. Makkah Al-Mukarramah menjadi idaman kita. Saking semangatnya umat Rasulullah wabil khusus di Indonesia, masa antrinya sudah sampai 20-30 tahun. Dan juga kehadiran kita di Mekah Madinah dalam rangka untuk menyempurnakan rukun iman dan rukun Islam kita dalam bentuk ibadah haji. Yang kedua, kelebihan tempat ada namanya Madinah Al-Munawwarah. Satu kali kita beribadah di Madinah Al-Munawwarah diberikan keutamaan 1000. Yang ketiga adalah kalau di Mekah namanya Haramain, tapi itu saya tidak sepakat. Ya. Yang benar itu adalah 3 Haramain, yaitu Baitul Maqdis yang saat ini sedang berjuang untuk mendirikan negaranya, yaitu negara Palestina. Ada Baitul Maqdis, itu menjadi kiblat kita yang kedua dulu. Ya. Di sana jika kita ibadah diberikan keutamaan 500 keutamaan. Lalu sekarang kita yang ada di Indonesia, di Jawa, di Sulawesi, di Lombok, di mana kita bisa dapat keutamaan tempat, yaitu adalah di masing-masing masjid kita. Bagaimana kita bisa dapat keutamaan tempat? Nabi mengingatkan kepada kita, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia wirid baca Al-Quran apapun yang baik sampai terbit fajar, kemudian dia sampai terbit matahari, kemudian tutup dengan sholat isyraq 2 rakaat, sama kualitas kita seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh, tamatin, sempurna. Nah, ini keutamaan tempat. Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa ngambil keutamaan tempat, di mana tempat kegiatan-kegiatan amal soleh, di mana tempat duduknya para alim ulama,
Di mana tempat kebaikan yang ada juga ada keberkahan. Asarul mukmin barokah. Di Bagu ini pondok pesantren banyak tempat-tempat bekas ulama. Di Madrasah Timur, di panggung itu anakku semuanya. Maka saya tidak suka lihat orang ngejereng-ngejereng musik di panggung itu. Karena ada wajah Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Ilyas Ru'yat, kiai-kiai yang lain di sana pernah duduk bersama kita. Ya. Sehingga saking yakinnya saya dengan berkah kaki para alim ulama, paping bloknya saya pindah ke sini. Nih, paping blok nih Kiai. 1997 paping blok ini. Paping blok paling kuat sedunia Kiai. Kiai ini. Nih Kiai nih, ya berkah paping blok nih, ya. Ulama sekian tahun 97 sekitar 4.000 ulama yang hadir di masjid di pondok, termasuk di majelis kediaman Al-Mukarram, di majelis dalam, di masjid. Saya masih ingat wajahnya bapaknya PBNU sekarang, ya, Saad Basul Masail. Saya masih ingat Kiai Said Agil di sana ketua panitianya saat sidang pleno Basul Masail. Tadi pagi Kiai, ya, tadi pagi di majelis dalam itu pernah 41 kiai yang diundang, datang 39 kiai sepuh, namanya Kiai Sepuh dan Kiai Khos. Tadi pagi datang Kiai Kholil, ya, Kiai Kholil Situbondo, ya. Beliau masih muda dulu, badannya masih kurus, sehingga Kiai masih ingat tempat duduknya di sini. Ya, saya masih ingat. Kebetulan ada rekamannya. Saya punya rekaman ketika para kiai saat itu berkunjung di kediaman ayahanda di dalam. Bahkan di Gedeng Al-Mukarram itu Kiai, ada ruangan namanya ruangan Gus Dur. Anda perlu tahu ini Kiai, tempat-tempat barokah di tempat ini. Cuma saya sayangkan Pak Tayat lamun ngaji ke malam bin bani tamu. Ini tahu barang berkah ini. Majelis tempat barokah. Kelambun masih Kiai. Kelambu sana. Kelambunya masih hari ini diabadikan oleh ayahanda. Tidak mau diganti. Karena apa? Ada kenangan bahwa di sana pernah duduk orang-orang yang soleh. Ini kayaknya ceramah saya ini tidak jadi pendek ini. Berapa Kiai? Lanjut. Umpama Pak, ampura Pak. Saya perlu sampaikan tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat bersejarah. Bahwa banyak tempat-tempat bersejarah di Pondok Pesantren Qamarul Huda itu asarul mukmin barokah. Sisa orang-orang mukmin, apalagi orang alim, apalagi orang soleh, pasti itu memiliki keberkahan. Jamaah Fatayat Muslimat, anak-anakku santriwan yang kami hormati, kami muliakan. Selanjutnya tadi itu kelebihan tempat. Yang kedua adalah kelebihan waktu yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah adanya bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ada bulan haji, ya. Setelah bulan haji ada namanya Idul Adha, Idul Fitri, ya. Memiliki keutamaan. Selanjutnya adalah bulan Asyura pada tanggal 9-10 Muharram, diberikan keutamaan dan kelebihan. Tadi sudah disampaikan oleh beliau di pengajian, apa-apa yang mesti kita lakukan mulai malam ini sampai besok. Apakah berdasarkan hadis atau tidak, kita amalkan saja, ya. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mandi. Kedua, untuk mengamalkan celak mata. Secara sunnah kita disunahkan baik laki-laki maupun perempuan sebelum tidur itu pakai celak. Kiai, ada yang meremehkan pakai celak.
Ada yang meremehkan pakai celak nih. Saat itu dalam jarak beberapa hari sakit mata. Dia remehkan itu. Tidak ada dalil, tidak ada macam. Amalkan karena sunnah, Pak. Sebelum tidur kita minimal kita amalkan sunnah Rasulullah minimal sekali setahun bab 10 tanggal 10 Muharram. Di antaranya kita dianjurkan untuk potong kuku, ya. Dianjurkan untuk memegang kepala anak yatim plus ya ada yang searah kepeng ini sedemak-demak doang, ya. Selanjutnya adalah membahagiakan keluarga. Yang semula 50 naikkan jadi 75. Yang 75 naikkan jadi 100. Bareh balik nagih. Nah, ini keutamaan pada hal-hal yang kita akan lakukan pada tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Selanjutnya kita juga dianjurkan berpuasa. Selanjutnya kita dianjurkan untuk ziarah kepada orang yang sakit. Ada 10 bagian yang kita dianjurkan pada malam tanggal 9 dan tanggal 10. Sebagai kesimpulan, yang 10 itu kata ulama, siapa yang tidak bisa melakukan semuanya, siapa yang tidak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jelas kan ya? Jadi ini hal-hal yang kita lakukan pada hari 10 Muharram. Tadi sudah dibahas keutamaan 10 Muharram. Banyak peristiwa besar, peristiwa agung yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya karena dia melanggar. Ketika Nabi Adam melanggar, ada beberapa hal sanksinya. Pertama adalah beliau turun dari surga ke bumi. Yang kedua ditelanjangi. Kain orang maksiat itu bisa Anda ditelanjangi. Yang ketiga dipisah dengan istrinya cukup lama, sekitar 200 tahun. 200. Kemudian bertemu di sebuah tempat namanya Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Nabi Adam sebenarnya tidak mau mendekati pohon terlarang itu, tetapi setan yang gajul-gajul dengan angkat sumpah, ya. Setan ganjil-ganjil ditambah lagi diangkat sumpah, sehingga Nabi Adam percaya. Karena apa? Dia bawah nama Allah. Dia bawah nama Allah. Kemudian Nabi Adam diingatkan dalam Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Jangan dekati pohon ini, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Tapi setan menggoda dan dia membawa nama-nama Allah, Nabi Adam jadi tergelincir. Fa'azallahummasyaitan. Kemudian setan menggelincirkan Nabi Adam alaihis salam. Kemudian Nabi Adam memperbanyak kalimat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Termasuk Nabi Yunus alaihissalam adalah orang Nabi yang saat itu tidak bersabar dengan tingkah laku jamaahnya, ya. Tidak sabar dengan tingkah laku umatnya. Kemudian beliau meninggalkan umatnya, ditegur oleh Allah. Kemudian sementara umatnya sudah bertaubat, Nabi Yunus sudah berjalan meninggalkan umatnya. Kemudian saat bila cerita dia teteteh le laut, ya, dengan diundi 3 kali.
kemudian beliau dimakan oleh ikan. Apa yang dibaca di dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mari kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak sejarah-sejarah para nabi yang dibukakan jalan pintu kemudahan pada tanggal 10 Muharram. Terakhir, kaitan dengan PAC Patayat NU Kecamatan Pinggerate. Saya bersyukur, alhamdulillah, saya ditugaskan oleh PCNU bersama beliau untuk sosialisasi wirid 9. Kita mulai dari Masjid Bagu, kemudian Montongare, kemudian Masjid Bagu Selatan, Bagu Dasan, Menemeng, Bila Bante, Pinggerate. Sa paling sedih ke Pinggerate. Lalu ke Pinggerate ndara kancek, jamaah doang kancek, telu rombongan. Lalu jauh saduk pada jari NU nik jari ni. Lagu searan wirid siwa dakan kancet 10 ye mai doang. Lamutuh astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Ya mai terbaca versi wak ni ke. Kemudian sosialisasi ke Badugu Dasan, kemudian ke Tanah Beak Pemangkat. Tanah Beak Pemangkat 4 kali kalau bergerusuk. Jamaah Patayat Muslimat bergerusuk. Sak kelima kali Malik ngendeng Husni, engkah ajah babal lalu unik kena. Ajah diri menani unik kena. Engkah ka datang unik. 4 kali lalu sambang. Alhamdulillah jalan. Dan bulan kemarin ramai juga, jamaahnya hampir 300-400 di Batu Keliang, Aik Darik. Ke KLU juga saya jalan Pondok Pesantren As-Sadiyah, ke Linsar, ke Endut, Belait Malik. Dan alhamdulillah wirid siwa sudah berkembang, tetapi perlu kami ingatkan bahwa jamaah Patayat Muslimat jangan lupa baca wirid bagu ba'da subuh. Wirid bagu ba'da subuh. Wirid yang kita miliki mami, dan wirid siwa itu juga berdasarkan isi usulan dari beliau. Dan alhamdulillah Patayat Muslimat ketuanya Ibu Khofifah, makanya ya, Bu Khofifah ini paling banyak jamaahnya. Ya. Jadi Patayat Muslimat alhamdulillah rame banyak, dan kami berharap mudah-mudahan nanti kita gandeng menguatkan NU ini dengan MWC NU Pinggerate. Bahkan di Kelana sudah minta Pak Camat untuk dibuatkan anak ranting juga, supaya kita masing-masing dusun nanti sudah terbentuk patayat di masing-masing dusun, wabil khusus di Kecamatan Pinggerata. Ini harapan kita semua. Kenapa penting? Ampurut yang tambahkan sedikit, karena perlu kita memahami 4 asas. Jamaah patayat, santri semua, 4 asas itu yang pertama. Ini kaitan dengan penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana yang dimaksud dengan 4 asas? Yang pertama adalah asas beragama. Asas beragama itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang kedua adalah asas beragama. Ini yang orang banyak salah. Dia tidak bisa membedakan mana agama dan negara.
Indonesia ini adalah negara bangsa, bukan negara agama. Perlu kita pahami bahwa asas bernegara kita ada 4. Pertama, BNU. P apa? Pancasila. B apa? Bhinneka Tunggal Ika. N apa? NKRI. U apa? Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, asas bertindak. Asas bertindak. Apa asas bertindak kita? Hati kita. Nabi bersabda, istabti qalbaka, minta petunjuklah ke hatimu. Lewat apa? Lewat salat istikharah. Apa nih doa kiai? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ini lanjutan video lalu. Yang terakhir adalah asas bermasyarakat. Apa bentuk asas bermasyarakat? Adalah adat. Adat istiadat, itulah asas bermasyarakat. Unin dagang wat linar made, saya ndar adat udut. Saya ndar adat udut. Nah, ini yang perlu penting kami sampaikan kaitan dengan materi ke-NU-an, materi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir, mari kita lagu 2. Kita coba nyanyikan lagu NU Sasa. Mau liring? Siandro? Nggih. Tiang niki jamaah Nahdliyin ngiring pelunggung taok taka. Bawa dorong niki. Coba tabayaret Allahu Rabbi dalam Nahdlatul Ulama. Coba dasar binan lambang Nahdlatul Ulama, benderanya hijau cerahan langit bumi, siwa bintang petunjuk jari manusia di dunia sampai akhirat. Nahdlatul Ulama, pusaka alim ulama, baling kujang kejemak sampai kota tanah. Nahdlatul Ulama, pengadil dengan toa, beramal di Gujarat, jadi sanggup era. Sekali, namun di apa lu miliki berarti kurang sehat aswaja. Harus napa niki nggih? Lamun bedengah lemat yang niki dende. Sira sekali nggih. Tiang niki jamaah Nahdliyin ngiring pelunggung taok taka sasola subuh tabayar ridha Allahu Rabbi dalam Nahdlatul Ulama. Coba deserminan lambang Nahdlatul Ulama, benderanya hijau cerahan langit bumi, siwa bintang petunjuk jari manusia le dunia sampai akhirat. Nahdlatul Ulama, pusaka alim ulama, baling kujang kejemak sampai kota tanah. Nahdlatul Ulama, pengadil dengan toa, beramal di Gujarat, dari sanggup era. Ini lagu untuk menguatkan keindonesiaan. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah ibarat bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbi, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan, agama ku rela berjuang, demi agama ku rela berjuang.
dan ulama, wahai barisan serbaguna, di mana engkau berada. di sini Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berjuang demi agama, ku rela. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. In adu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. In adu alal watan. Indonesia Sanadi anta unwan taqama, kullu ma yatika yawma hayyal qahimama, kullu ma yatika yawma hayyal qahimama.